Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 22 Juni 2022. Jadi seperti biasanya totalnya saya akan bahas 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dulu dengan yang pertama adalah untuk saham Gojek Tokopedia ya. Saya sebutnya sih Goto ya. Jadi Goto ini kalau kita perhatikan memang saya sudah pernah bahas, sudah cukup sering ya, apalagi minggu lalu dan minggu sebelumnya, bahwasanya kalau dia selama masih bertahan di atasnya 338, yaitu harga IPO-nya, sebenarnya untuk Goto ini masih cukup bagus untuk buy on weakness. Makanya di sini saya gambarkan garis-garisnya. Jadi kalau yang trading yang ikut gaya saya ya, maksud saya seperti itu ya, support resistance yang sudah saya berikan di YouTube, itu sebenarnya enak banget ya, karena di sini waktu ketika dia naik 416 pas targetnya tercapai, kemudian dia koreksi pullback. Nah, kalau kita mau buy, memang buy on weakness-nya saya sarankan di 338 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul. Tapi di sini kalau misalnya nggak dikasih ya kita pakai acuan yang terdekat yang di atasnya, yaitu 360 ya. Dan hari ini dia sudah berhasil bertahan lagi di atas 360 dan berusaha untuk naik ke atas 382. Yang belum punya boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau mau buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 382 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 416 dan 442. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di area 338 dan 292 ya. Terserah nanti yang mana dikasih. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi seperti ini ya, turun di banyak, kemudian berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita mulai buy ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Gojek Tokopedia. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA hari ini dia rebound dan reboundnya lumayan kencang ya naiknya ya. Jadi dia berhasil naik ke atas 3930. Yang sudah punya saran saya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 3930. Nah, untuk area buy on weakness sebenarnya sudah pernah saya sarankan di 3710 ya. Jadi sebelumnya dia lagi testing area 3710, bahwasanya kalau dia berhasil bertahan di atas 3710 ya, mantul ya istilahnya ya, itu kita boleh buy-nya bertahap aja. Ini area yang saya kotakin adalah area untuk buy on weakness. Kalau misalnya posisi sekarang mau buy, dia kan lagi testing area resisten pas 130 kurang lebih ya. Atau di high-nya di sini sama ya pas 130 ya. Ini juga pas 130. Jadi kalau mau buy high sell higher yang belum punya ya, naik ke atas 4130 buy, naik ke atas 4250 tambah lagi atau average up, target price berikutnya masih tetap sama di 4520 dan 4630. High-nya di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4630 maka terbuka kemungkinan besar bisa sampai 5000 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4630. Jadi sejauh ini memang apakah boleh buyback Pak Sunar? Mau buyback boleh ya, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 4130 kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kalau misalnya bagi yang masih takut atau ragu-ragu ya tunggu aja buy lagi di 3710. Intinya koreksi maksimumnya untuk PTBA itu di area sekitar 3290 ya, itu koreksi maksimumnya. Kalau dia sudah gagal bertahan di atas 3290, saran saya sih jual dulu semuanya. Tapi sejauh ini selama berada di atas 3710 masih cukup wajar ya. Kurang lebih sekitar area di sini 3680-nya. Itu swing low-nya ya untuk PTBA. Jadi kalau mau buy silakan bertahap aja, kalau naik tambah lagi atau average up. Berikutnya untuk ADRO. ADRO area buy and weakness sudah saya sebutkan. Di sini ada 3 ya. 3200, 3000 dan yang paling bawah 2800. Tapi sebelumnya saya sudah sebutkan di 3000 aja. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3000, disanalah kesempatan kita untuk buy. Kalau yang belum punya atau kalau yang mau tambah lagi, misalnya sebelumnya sudah punya ya, kalau dia berhasil naik ke atas 3000 kita tambah lagi, naik ke atas 3200 breakout ya, kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 3400 dan 3750. Ini garis yang sudah saya berikan. Memang di sini hanya sampai 3710 ya, nggak sampai ke 3750, tapi menurut saya sih kalau dia selama bertahan di atas 3000 menurut saya peluangnya masih cukup bagus untuk breakout lagi ke atas 3400. Minimal di sini kalau kita lihat sideways areanya di 3000 sampai dengan 3400 ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya untuk batu bara memang mungkin harganya cenderung lesu, tapi akhir-akhir ini kan dia mulai rebound lagi ya. Menurut saya sih sampai dengan akhir tahun ya, nanti musim dingin lagi, menurut saya harganya masih bisa naik lagi dan mungkin demand-nya masih bisa lebih tinggi lagi ya. Apalagi geopolitik masih memanas ya, belum ada solusi sampai sekarang. Kalau kita perhatikan secara trennya memang cenderung sideways. MA20-nya memang cenderung mengarah ke bawah ya akhir-akhir ini ya.
Tapi selama di atas 3000 menurut saya sih masih ada potensial untuk lanjut lagi ya. Memang di sini jalurnya balik lagi ke sideways-nya. Kalau mau trading buy silakan buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA area buy on weakness sudah saya sebutkan di 4500. Jadi kalau mau buy sekarang kalau sudah berhasil naik ke atas 4500 silakan buy. Nah, kalau sudah buy pasang stop lossnya di 4400. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk MDKA? Boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4600 kita tambah lagi atau average up. Naik ke atas 4750 tambah lagi. Naik ke atas 5000 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 5225, 5600 dan 5700. Kurang lebih seperti itu untuk MDKA ya. Mudah-mudahan aja kita sukses naik ke atas ya. Itu untuk MDKA. Berikutnya untuk BBCA ya. Jadi kalau kita perhatikan BBCA di sini, mungkin yang ngikutin channel saya bosen Mas Sunar kok diulang-ulang terus. Intinya di sini adalah setiap kesempatan dia turun koreksi, kalau dia bertahan di atas 7175, menurut saya sih peluangnya masih cukup bagus untuk naik lebih tinggi lagi ya. Itu untuk BBCA. Jadi di sini areanya untuk average up sudah saya sebutkan, naik ke atas 7600, boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 7750. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7750, mau tambah lagi atau average up boleh nggak Pak Senar? Boleh ya. Nah, kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya pakai acuan low-nya hari ini ya di 7550 atau 7500. Jadi turun banyak 7500, jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 7450, lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia masih testing lagi sekitar area 7250 sampai tekan 7350. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 7350 ya, masih tetap sama ya, atau 7450. Ini yang di atasnya ya. Jadi di area sekitar sini artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi sebelumnya dari atas ke bawah ya dia koreksi, kemudian berhasil naik ke atas 7450, kita barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Memang trennya sebelumnya MA20 nya mengarah ke bawah ya, tapi ini dalam beberapa hari terakhir ya, kurang lebih 5 hari terakhir ya, 5 hari bursa ya, itu dia selama bertahan di atas 7175 dia masih ada kemungkinan untuk rebound lagi ya. Memang di sini kalau kita perhatikan sideways range-nya lumayan lebar ya, 7250 sampai dengan 7750. Terus terang untuk BBCA saya masih hold. Sudah saya sharekan juga di grup kecil saya ya. Average saya untuk BBCA di area 7345. Kemudian profitnya masih sekitar 4%-an ya, 4,14 ya, tapi belum dipotong net fee-nya ya. Seperti itu ya, fee transaksi maksud saya. Jadi sejauh ini untuk BBCA masih cukup bagus. Pasang aja trading stopnya, jangan lupa. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Suntar? Boleh ya, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya takut, tunggu aja area buy on weakness di 7450 ya, atau 7350. Intinya selama di atas 7175 masih cukup bagus harapannya untuk BBCA. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk TLKM. Jadi Telkom ini kecenderungan kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah. Tapi di sini yang menariknya selama di atas 4000 ya, penutupannya di atas 4000, untuk Telkom ini masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 4200 atau 4300 masih ada kemungkinan ya, selama di atas 4000. Jadi buy-nya bertahap aja kalau mau buy sekarang. Jangan terlalu agresif ya, karena ini dekat banget dengan supportnya 4000, maksimum stop loss-nya di 3930 ya kalau sudah punya ya. Kalau dia turun di bawah 3930, saran saya jual dulu semuanya karena ada kemungkinan bisa turun sampai 3600-an ya, agak jauh ya di sini ya. Turunnya ya, apalagi kalau turun lagi di paling nggak di sini ya 3000, area kurang lebih swing high-nya di sini ya. Ini sekitar area 3880 ya. Jadi kalau turun di bawah itu saran saya jual dulu semuanya karena arahnya MA20 sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi jangan sampai lupa Sunar. Telkom kan saham yang bagus, big cap, blue chip gitu ya. Tapi perlu diingat ya, ciri khasnya Telkom ya, kalau dia uptrendnya masih kuat, dia naiknya lumayan tinggi ya. Gitu ya. Tapi kalau dia sudah selesai uptrendnya dan sudah mulai mengarah ke bawah atau downtrendnya, itu dia turunnya bisa lama, sideways-nya di bawah juga bisa lama ya. Jadi jangan terlalu dicintai setengah mati lah ya. Kalau dia turun ya lebih baik jual dulu, kita pilih saham yang lainnya kalau mau trading di Telkom ya. Nanti kalau dia sudah mulai naik lagi kita barusan buyback. Kita masih mau setia di Telkom, kurang lebih sih seperti itu.
Berikutnya untuk saham BBNI ya. Jadi BBNI area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan di 7950. Nah, ini tahu dari mana Pak Sultan? Ini dari garis yang sudah saya berikan di sini ya. Ini ada swing low-nya. Kalau dia naik lagi ke atas 8.200 tambah lagi, breakout ke atas 8450 tambah lagi. Memang di sini kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8450, kita boleh buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi sejauh ini untuk BBRI masih cukup menarik walaupun dia masih cenderung sideways ya, antara 7950 sampai dengan 8450. Tapi menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas dengan targetnya sekitar paling enggak ya 9.000 masih ada kemungkinan. Baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun lebih baik pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk UNTR area buy on weakness-nya sudah saya kasih di 3 area ya. Ini ketika dia naik saya kasih 31875, kemudian 30300. Memang di sini ketika dia rebound dia sukses naik ke atas. Tapi ternyata besoknya kok gagal Mas Sunar. Makanya saya selalu bilang ya, garis-garis yang saya berikan ini selalu bisa digunakan acuan. Kalau dia berhasil naik kita boleh buyback ya. Atau average up kalau dia breakout lagi ke atas resisten terdekatnya. Tapi kalau dia gagal jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi fungsinya ganda. Jadi trading itu mudah kalau sudah digambarkan di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop lossnya, kita tinggal pasang automatic order aja atau pasang trailing stopnya ya. Jadi nggak perlu terlalu dilihatin setiap hari, setiap waktu ya, nanti tambah stres ya. Jadi di sini kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, buynya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 30.300 kita tambah lagi, naik ke atas 31050 tambah lagi ya. Atau kalau misalnya mau belinya bertahap, boleh setiap lipatan Rp100 kita tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas. Kalau misalnya gagal ya kita pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi jangan di average down-nya. Itu kuncinya ya. Kalau dia berhasil naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di average down. Jangan hold ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Terserah sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Menurut saya cukup ya, sudah 8 saham. Untuk bagian pertama, nanti bersambung ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya pada akhir video saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.